Jahatnya invest properti malah jadi rugi dan nggak bisa bayar. Parahnya malah merambat ke sektor ekonomi lainnya. Katanya properti itu investasi yang paling aman, tapi bener nggak sih selalu aman? Teman-teman beli properti aman nggak? Aman. Kalau teman-teman ngerti tentang legalnya, ngerti tentang marketnya, apapun bidangnya. Kalau teman-teman mau ngerjain sesuatu atau beli sesuatu atau berinvestasi, teman-teman harus tahu dulu benar-benar know-how-nya seperti apa. Ya, baru Anda bisa melakukannya dengan aman. Apa resiko terbesar kalau beli properti cuman karena ikutan tren atau kemakan iklan? Risiko di properti itu paling minim ya dibanding yang lain. Risikonya ya Anda punya rumah atau tanah tapi nggak bisa dijual. Gitu doang sih. Itu risiko terbesarnya. Tapi tetap Anda bisa sewakan ya. Anda bisa dijual dengan harga yang Anda mau ya. Atau Anda bisa jual murah. Pertimbangan apa aja sih yang wajib dipikirin pas mau beli properti? Yang pertama, motivasi Andanya untuk apa dulu ya? Kalau Anda untuk pakai, itu mungkin pertimbangannya yang lebih ke dalam Anda beraktivitas, nyaman nggak rumah di situ? Kedua, nanti mau punya anak berapa? Ketiga juga budgetnya ya. Keempat, lokasinya itu bisa membantu aktivitas Anda sehari-hari nggak? Tapi kalau Anda invest, panjang nih yang harus dihitung. Kira-kira bisa jual lagi nggak? Mau jual laginya kapan? Rental gainnya berapa? Biaya-biaya yang harus keluarkan apa? Sehingga Anda tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Gimana kondisi demand properti sekarang? Apakah masih tinggi atau udah mulai melambat? Jadi kalau kita ngomong 2025, memang demand properti menurun. Lebih-lebih karena daya belinya menurun. Sebenarnya ini kejadiannya dari 2024 tuh kita udah bisa lihat sih. Waktu itu properti masih ramai ya, tapi daya beli untuk consumer good tuh udah turun. Udah turun lumayan signifikan. Misalnya kayak orang biasa belanja misalnya 500.000 beli beras sebulan jadi cuma 400.000. Dan itu dampaknya kita rasain di 2025 ini. Jadi biasa tahun kemudian baru kerasa nih properti itu mulai turun. Ini kan udah bulan Agustus ya, Agustus September. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya gimana, semoga dengan kebijakan yang baru bisa menaikkan kembali daya beli. Kalau mau bisnis kos-kosan, kontrakan atau villa, indikator apa aja sih yang harus dicek biar nggak salah langkah? Oke, jadi kalau kalian mau beli buat kos-kosan, buat villa, atau buat rental, kalian harus perhatiin dulu jangan sampai oversupply. Yang paling sering terjadi tuh kayak sekarang, jujur, kalau Anda ngomong studio ya, itu udah oversupply se-Indonesia Raya sebetulnya. Jadi pastikan memang di daerah tersebut, unit yang Anda akan investasikan untuk direntalkan kembali tidak oversupply. Baik dari unitnya ataupun demand-nya ada nggak? Karena di daerah tertentu, misalnya di Bandung ada daerah tertentu itu, untuk demand villanya tuh cuma kurang bagus. Yang bagus cuma misalnya di daerah Dago, Lembang, tapi di daerah lain kurang. Nah, jadi ini Anda harus tahu benar supply demand-nya. Nah, seringkali kita beli properti misalnya, wah ini ada properti ramai, semua orang berbondong-bondong beli dan harga itu naiknya dengan cepat. Kalau Anda beli di harga waktu masih murah masih oke, tapi kadang kita udah kebagian di harganya udah tinggi gitu. Dan ternyata supply demand-nya tadi nggak seimbang. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terjadi overstock. Contohnya misalnya ada satu building apartemen, oh ini untuk mahasiswa, tapi di situ ada 5-6 building dengan kampus cuma satu. Nah, itu namanya overstock ya. Nah, overstock jadi ujungnya bubble lah. Jadi ketika kita mau nyewain harganya perang ya, akhirnya turun. Kan yang bagus, bisa apartemennya ada satu tapi kampusnya 3 gitu. Bukan apartemennya 5, kampusnya 1 gitu. Nah yang bagus kan kayak gitu nih kalau kita mau ngomong, misalnya mau beli apartemen buat sewain ke student. Nah itu contohnya, itu yang namanya overstock ya. Yang overstock perang harga akhirnya bubble ya. Dan ngatain bubble artinya harga propertinya juga dulu kita beli sekarang berapa, ketika udah overstock dijual lagi nggak bisa karena saling membanting harga, akhirnya harganya turun perlahan-lahan. Nah, jadi kita nggak bisa exit dengan harga yang bagus. Disewain juga ternyata semua berlomba-lomba menyewakan, akhirnya turun, drop demand-nya. Apa itu bubble property? Lalu bagaimana kita mengenali gejalanya? Sederhananya, bubble property itu sebenarnya kan sering terjadi ya. Di Jepang itu pernah terjadi tahun 1980-an sampai crash harga properti itu 50%. Terus tahun 2007-2008 di Amerika ya, ada namanya subprime mortgage, yaitu kasus di mana orang tuh udah nggak bisa bayar kredit, terus rumahnya juga dijual nggak laku. Nah itu terjadi bubble property. Dan juga di beberapa kota besar karena scaling harganya terlalu cepat, itu muncul bubble property. Jadi bubble property itu sebenarnya suatu kondisi di mana ketika harga properti yang dibeli orang itu udah tidak sesuai dengan harga yang semestinya atau sewajarnya. Tapi orang beli karena mungkin FOMO atau karena lagi tren nih orang beli di situ tanpa menghitung supply demand-nya. Jadi mungkin misalnya nih kamu beli apartemen di tower kedua ya, ternyata towernya ada 8 gitu. Begitu towernya jadi semua, ya kan ini harganya saling banting ya. Sedangkan demand-nya nggak nyampe gitu. Kalau demand-nya ada ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu namanya bubble property. Jadi harganya udah terlalu tinggi sehingga Anda terpaksa harus
harus tidak sesuai dengan harga sewajarnya. Kalau yang di Amerika tuh kejadiannya, bank itu terlalu mudah ngasih kredit ya. Jadi orang FOMO beli harga, karena semua orang kredit murah, akhirnya semua orang beli rumah. Terus udah semua orang beli rumah, misalnya nih DP 10% ya, bisa ngambil sampai 5 rumah gitu ya. Sampai 5 rumah, karena kan murah ya. Ada spekulan keluar, beli banyak buat dijual lagi. Nah akhirnya ketika rumahnya sudah banyak terjual, mereka semua ini ngutang ya. Udah gitu ngutang, pada nggak bisa bayar gitu. Pada nggak bisa bayar, makanya mungkin waktu kita mau disewakan, income-nya rendah atau ya masa-masa ekonomi lainnya. Nah ketika nggak bisa bayar ini kan bank mau sita rumahnya dan jual rumahnya. Ternyata nggak laku. Nggak laku karena udah terlalu banyak rumah yang mau dijual. Nah akhirnya ya itulah terjadilah kasus yang subprime mortgage di Amerika. Jadi kreditnya udah keluar, orang nggak bisa bayar, ketika mau dijual juga nggak bisa. Gitu. Kecuali jual murah. Kalau jual murah kan jadi nggak bisa bayar utang ke banknya. Nah itu juga salah satu tipe dari bubble property gitu. Makanya di Indonesia itu ada namanya loan to value. Jadi orang tuh nggak semua boleh pinjem kayak 100% plafon dari harga gitu. Biasa 70%, 80, 85%. Itu tujuannya untuk memprotek ini. Dan apabila kredit kedua, loan to value-nya naik ya, jadi plafonnya turun. Nah tujuannya untuk menghindari spekulan dan lain-lain yang membeli secara utang dan ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar nanti. Jika bubble properti meledak, siapa yang paling rentan terkena dampaknya? Oke, kalau bubble properti meledak, yang kena dampak ya banyak ya. Satu, yang punya rumahnya, karena harga rumahnya langsung turun, ya kan? Jadi rugilah. Misalnya, saya utang ke bank 1M, tapi kalau saya jual cuma bisa laku 800 misalnya. Kan rugi ya. Kedua, bank. Karena mungkin ketika ada yang kreditnya macet, dia nggak bisa jual. Jadi misalnya orang itu utang kayaknya 800 gitu. Ketika macet, dia cuma bisa jual 600, kan berarti bank rugi nih 200. Akhirnya ya deadlock. Jadi ujung-ujungnya ya nanti akan berpengaruh ke harga properti. Kalau ini terjadi dan banyak, akhirnya harga properti tempat lain juga ikut turun gitu. Dan efeknya ke semua pemilik atau investor properti. Apa strategi yang paling realistis kalau membeli properti biar tetap aman? Jadi strategi yang paling realistis adalah cari harganya yang wajar kalau untuk pakai, tapi kalau untuk invest, ambil sedikit di bawah angka wajar. Karena dengan keadaan sekarang biasa banyak orang nurunin harga kan. Gitu. Dan sekarang kan banyak promo tuh free PPN, ada yang promo dibiayai BPHTB-nya oleh developer. Ambil yang promo-promo kayak gitu sehingga Anda mendapatkan harga yang cukup safe. Sehingga tahun depan harganya nggak naik pun Anda tetap udah aman gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua, pelajari demand di area tersebut. Ya, demand-nya masih ada nggak? Apalagi kalau barang-barang itu limited, itu bagus banget. Anda beli, harganya pasti kejaga kenaikannya. Kalau barangnya yang supply-nya begitu banyak, demand-nya sedikit, hati-hati belinya ya. Kecuali Anda buat pakai. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli properti? Waktu yang tepat beli properti, yaitu tadi ketika Anda nemuin barang yang harganya di bawah nilai wajar, ya kan? Terus bunga lagi rendah sekarang, sebenarnya is good time. Ini sebenarnya time to buy karena demand kan lagi turun, supply lagi banyak, harga ini lagi turun. Ya, Anda beli di harga terendah, ya, dengan bunga yang rendah juga. I think it's good time to buy right now.